Bagi sebagian orang yang sudah lama terjun dalam dunia memancing, cara menentukan dan memilih settingan alat pancing yang pas bukanlah hal yang sulit untuk dimengerti. Tetapi buat kalian yang masih mencari settingan alat pancing yang pas, ini adalah video yang dapat bermanfaat buat kalian. Jadi, tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya si Balad di channel Balad Angler. Seperti biasa, tidak bosannya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang selalu dukung, selalu pantau channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dimudahkan rezekinya. Buat kalian yang baru bergabung, yang baru tahu channel ini, silakan kalian tonton video saya sebelumnya. Dari sekian banyak video, siapa tahu ada video yang dapat bermanfaat. Linknya nanti saya taruh di atas. Oke, sebelum kalian nonton video saya selanjutnya, silakan kalian terlebih dahulu tekan tombol di bawah ini biar kalian juga tidak tertinggal video terbaru dan terupdate dari channel Balad Angler. Oke Balad Angler, di video kali ini saya tidak akan membuat settingan umpan, tes di kolam pemancingan maupun membuat essence oplosan. Tapi yang akan saya buat di video kali ini adalah membuat settingan alat pancing. Karena banyak sekali yang bertanya-tanya di video saya sebelumnya, Bang, jorannya pakai apa? Bang, reelnya, Bang, senarnya, Bang, mata kailnya ukuran berapa? Banyak yang bertanya-tanya kepada saya. Mungkin kalian masih belum menemukan settingan alat pancing yang kalian gunakan atau sesuai kebutuhan kalian. Dan sebenarnya untuk alat pancing ini, itu joran dan reel kalian tidak harus sama apa yang saya gunakan. Itu karena tergantung kebutuhan kalian, dari budget kalian, dan selera kalian. Karena sangat banyak sekali, sangat luas sekali produk-produk unggulan dalam dunia alat pancing. Oke, kita langsung saja untuk settingan alat pancing. Yang pertama saya akan jelaskan. Di sini saya menggunakan joran dari produk Hinomia Barramundi. Nah, di sini saya menggunakan produk dari Hinomia Barramundi. Kenapa saya menggunakan produk dari Hinomia Barramundi ini? Selain budgetnya masih di bawah 1 juta, untuk bobotnya pun dia ringan. Nah, terutama buat teman-teman, spesifikasinya yang harus kalian tahu. Kalian mau pakai merek joran apa saja tergantung selera kalian, kebutuhan kalian. Yang terpenting adalah ukuran. Nah, di sini sudah tertera untuk spesifikasi dari joran. Nah, oke, dari jorannya sudah tertera di sini ukuran 8 sampai 16 libs. Nah, ini yang paling terpenting kalian harus perhatikan ini, karena salah-salah kalian membeli, Bang, saya jorannya terlalu kaku, Bang, jorannya terlalu lentur. Nah, jika kalian melihat spesifikasi setiap joran pasti ada spesifikasinya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu spesifikasinya untuk kebutuhan kalian, apakah untuk galatama ataukah untuk mancing harian, lomba, atau totalan. Nah, karena untuk libs ini sangat sekali harus kalian perhatikan. Nah, selain itu kelebihan dari joran Hinomia Barramundi ini, yang saya suka adalah dia actionnya fast. Nah, karena si joran itu ada action fast sama medium. Nah, rata-rata biasanya action fast itu terdapat di joran merek Shimano, rata-rata fast. Kenapa saya menggunakan fast? Karena untuk lomba sangat sekali mengandalkan kecepatan. Apa bedanya fast sama medium, Bang? Nah, kalau untuk fast ini dia lengkungannya dia kurang lebih 3 sampai 4 dari ring guide depan sampai tengah. Kalau untuk medium dia lengkungannya hampir sampai ke ring guide sambungan. Berbeda. Nah, ini yang saya suka dari joran Hinomia Barramundi. Jadi buat untuk menentukan joran, silakan kalian teman-teman tidak harus sama joran yang saya gunakan, silakan tergantung selera kalian dan kebutuhan kalian. Oke, nah itu untuk joran. Untuk yang kedua adalah reels. Reels juga yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Di beberapa video saya menggunakan ada reels dari produk-produk Ryobi.
Nah, tapi yang sering saya gunakan untuk lomba adalah jenis reel dari Shimano. Saya menggunakan Stradic XG 3000. Nah, kenapa saya memakai Stradic XG 3000 ini untuk lomba? Karena untuk gear rasionya, terutama yang paling penting spesifikasinya adalah dari gear rasio yang saya ambil. Si Stradic ini dia sudah memiliki gear rasio 6,4 banding 1. Nah, untuk reel biasanya yang di rasionya rata-rata di rasio 5. Seperti merek-merek dari Maguro, dari Daiwa sebagian ada yang udah rasionya 6. Nah, biasanya teman-teman yang jadi ukuran itu adalah dari ball bearing. Wah, ini ball bearingnya udah 10 nih, udah 13 nih, udah lebih bagus. Kalau gear rasionya masih di angka 5, apalagi di bawah 5, untuk masalah kecepatan, ya perbedaannya pasti ada jelas perbedaan dari gear rasio yang sudah 6. Nah, seperti gear rasio yang sudah 6 banding 0 atau 6 banding 4, itu gear rasionya sekali satu putaran kurang lebih 94 cm dibanding yang gear rasionya masih 5, apalagi yang masih di bawah 4. Untuk masalah ball bearing, itu hanya supaya kinerjanya untuk lebih ke ringan saja saat kita putar, saat kita fight dengan ikan terasa ringan, itu ball bearing. Jadi, Bang, misalnya gimana nih gear rasionya udah 6 tetapi ball bearingnya masih 4. Nah, sebenarnya kalian ingin mengandalkan mana? Mengandalkan kecepatan atau kehalusan? Yang penting kalau untuk lomba itu saya sarankan buat teman-teman menggunakan reel atau mencari reel yang gear rasionya yang sudah 6. Nanti saya rekomendasikan reel apa saja yang kalian cari, untuk mulai dari merek Daiwa, Maguro, Ryobi atau dari Shimano. Nah, itu untuk dari reel. Teman-teman silakan tentukan saja sesuai selera kalian, sesuai kebutuhan dan sesuai budget kalian. Oke, nah untuk yang selanjutnya yang sering ditanyakan adalah dari senar pancing. Nah, di sini saya menggunakan senar dari merek Duraking Triple X. Nah, sebelumnya di chatting rod pancing yang lain saya menggunakan senar dari merek Blood. Nah, ada beberapa kekurangan yang selama saya pakai dari merek Blood. Tetapi untuk masalah kekuatan, senar di merek Blood cukup bagus. Tetapi rata-rata si Blood itu kekurangannya adalah dia lebih kaku, kurang lentur. Tapi untuk masalah kekuatan, masalah cepat tenggelam, Blood bagus. Nah, yang saya gunakan kali ini adalah jenis senar dari Duraking Triple X. Nah, selama ini saya menggunakan jenis pengalaman saya menggunakan jenis senar dari Duraking ini, dia kelenturannya cukup lentur, cukup soft. Nah, untuk masalah Bang cepat tenggelam nggak? Untuk masalah cepat tenggelam, saya udah pernah buat metodenya gimana cara mengurus senar baru. Nanti linknya saya taruh di atas. Silakan teman-teman tonton saja gimana cara membuat senar supaya tidak mengambang, cepat tenggelam. Untuk masalah kekuatan, saya menggunakan di sini ukuran 0,20. Nah, sebenarnya 0,18 untuk mancing totalan sudah cukup. Nah, di sini saya menggunakan 0,20. Bang, gimana kalau untuk galapung? Galapung kalian bisa gunakan nomor 0,22, 23 atau 25. Buat galatama kalian bisa menggunakan 0,28 atau 0,30. Untuk masalah merek silakan kalian, tergantung selera kalian, tergantung budget kalian. Silakan kalian yang memilih dan menilai sendiri masing-masing. Nah, itu untuk spesifikasi dari senar yang saya gunakan. Nah, oke teman-teman, yang saya lupa ini untuk masalah ring guides paling depan ini yang sering ditanyakan juga. Nah, Bang, saya senarnya udah diganti pakai merek ini, pakai merek itu, tetapi tetap keriting. Terus saya udah memakai Fuji. Nah, untuk si ujung joran ini, ring guides ini, Fuji itu memang banyak kelasnya dari termurah sampai termahal. Tetapi belum tentu juga kalian menggunakan yang lebih mahal, lebih bagus. Nah, justru saya kali ini yang saya gunakan ini adalah ring guides yang harganya 3.500. Sebelumnya saya menggunakan ring guides yang di atas 100.000, tetapi senarnya tetap aja ada yang keriting. Padahal saya menggunakan beberapa kali gonta-ganti senar tetap aja keriting. Tapi setelah saya coba menggunakan ring guides yang murah yang 3.500, hasilnya ternyata lebih bagus dibanding merek-merek lain. Nah, untuk tipsnya coba kalian kalau misalkan kalian masalahnya sama seperti saya, kenapa
udah ganti ring guide tetapi senarnya masih keriting terus. Kalian cari itu mau merek Fuji atau non Fuji, kalian cari yang keramiknya dia lebih tebal. Coba lihat. Nah, keramiknya dia lebih tebal. Jadi selama pengalaman saya, dia kalau keramiknya tipis walaupun harga mahal tetapi tetap nanti hasil kesenarnya keriting. Nah, kalau ini keramiknya dia lebih tebal. Sejauh ini aman-aman saja, tidak ada masalah keriting. Kalau untuk masalah senar ngambang terus, susah tenggelam, itu tergantung perawatan. Karena senar itu harus sering kita rawat, minimal 1 bulan sekali kita harus rawat dengan cara membersihkan senarnya, kita rendam lagi dengan air panas, dengan sunlight. Oke, nah itu untuk senar. Nah yang selanjutnya adalah dari masalah pelampung. Nah di sini saya akan memberi contoh, ada beberapa pelampung yang saya gunakan dan juga ada beberapa ukuran pelampung. Nah, misalnya pelampung ada beberapa ukuran yang sering saya gunakan adalah ukuran nomor 8. Nah, kenapa saya menggunakan nomor 8? Karena rata-rata sekarang itu rangkaian mata kailnya rata-rata menggunakan 3 rangkaian. Nah, 3 rangkaian mata pancing saya menggunakan ukuran nomor 8. Tergantung juga jarak lempar kolamnya. Nah, misalkan jarak kolamnya lemparnya jauh, saya menggunakan ukuran nomor 9. Dia lebih panjang. Nah, dia lebih panjang. Untuk rangkaian mata kail 3 kalau jarak lempar kolamnya itu jauh. Atau misalkan menggunakan rangkaian mata kail 4, kalian gunakan nomor 9. Bang, gimana kalau misalkan ukuran pancingnya atau mata kailnya yang 2 mata kail, kalian gunakan yang ukuran 6. Nah, ini 6. Tergantung juga kolamnya apakah dekat jarak lemparnya ataukah jauh. Jika jauh, yang ukuran 6 ini tetap aja nggak kelihatan. Kalian pakai aja nomor yang 7 atau 8. Nah, ini untuk masalah pelampung. Bang, kenapa pelampungnya apakah harus jarum? Pelampung jarum atau pelampung itu macam-macam tuh, ada pelampung spons, ada juga pelampung dari bulu merak. Nah, kalau untuk spons dan bulu merak itu dia sensitivitasnya, responsifnya susah tenggelam dibanding pelampung berbentuk jarum. Nah, untuk pelampung berbentuk jarum rata-rata di Bandung pelampungnya seperti ini. Dia dari atasnya besar, lalu ke bawahnya dia kecil. Nah, teman-teman, ini adalah bisa jadi patokan teman-teman jika menggunakan umpan atau essence. Kenapa? Kalau saya tetap saja pakai umpan essence kodenya tetap 1-2 neken atau 1-2 tenggelam. Tetapi kalau kalian menggunakan pelampung jenis spons atau bulu merak, ya mungkin kodenya bisa berbeda, bisa 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 5. Karena untuk pelampung itu cari pelampung jarum yang responsifnya lebih cepat. Nah, jadi sarankan saya gunakan untuk mancing itu menggunakan pelampung jarum. Tergantung ukuran, silakan kalian sesuai kebutuhan juga. Nah, itu untuk pelampung. Nah, untuk selanjutnya adalah penitik. Nah, penitik yang saya gunakan sebenarnya ada 2 ukuran. Ada 2 ukuran yang saya gunakan. Nah, ada ukuran nomor 2 dan nomor 3. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini adalah ukuran nomor 2. Nah, ini ukuran nomor 2. Oke, ini ukuran nomor 2. Ini jika kita bermain dengan pakai caddy atau dengan sistem rolling. Dalam artian rolling itu estafet. Nah, kita bisa rolling. Saya menggunakan ukuran nomor 2. Nah, jika main single saya menggunakan ukuran nomor 3. Nah, karena kalau single nggak bisa main rolling, jadi kita harus menggunakan masang umpan langsung kepada kail, tidak bisa di rolling. Nah, ini untuk masalah
penitik. Teman-teman bisa gunakan atau tidak tergantung kebutuhan kalian juga. Tetapi yang saya gunakan adalah jika bermain bersama caddy, pakai caddy saya menggunakan ukuran penitik nomor 2. Kalau main single saya menggunakan ukuran nomor 3. Oke, itu. Dan yang selanjutnya adalah rangkaian mata pancing atau mata kail. Nah, saya karena di Bandung ini kebanyakan rata-rata bermain totalan, bermain ikan-ikan rame. Jadi di sini saya menggunakan jenis rangkaian mata pancing itu ukuran 8 untuk jenis-jenis ikan rame. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, di sini saya menggunakan ukuran nomor 8 untuk jenis-jenis ikan rame. Kalau untuk masalah merek, Bang, mereknya pakai apa? Kalau saya sih dari dulu selera saya tetap di Daichi. Nah, merek saya tetap ada di Daichi atau Daimaru. Untuk merek selanjutnya silakan kalian untuk sesuai selera juga. Yang penting kebutuhannya sesuai yang kalian butuhkan. Nah, untuk Bang, gimana nih kalau untuk misalkan galapung? Galapung biasanya ukurannya nomor 10, nomor 11. Kalau untuk galapung, kalau untuk ukuran ikan 1 kilo 1 ekor sampai 1 kilo 3 ekor lah kurang lebih, kalian bisa menggunakan mata kail ukuran nomor 9. Kalau untuk ikan-ikan rame nomor 8 sudah cukup. Kalau untuk masalah merek silakan kalian pilih sendiri sesuai selera kalian. Oke, itu untuk mata kail. Kalau untuk masalah leader, nah leader juga yang sering ditanyakan. Untuk leader, ini untuk senar leader. Di sini saya menggunakan ukuran nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 kalau enggak nomor 9 untuk leader. Atau kalau misalkan ukuran senar itu ada 025 dan 028. Nah, kalau kita bermain, kalau saya pribadi kalau bermain bersama caddy, saya menggunakan senar leader ukuran nomor 8 atau nomor 7. Tapi jika bermain single, saya menggunakan senar ukuran nomor 9 kalau single, untuk menghindari sering terjadinya kusut. Nah, itu settingan alat pancing yang sering saya gunakan. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Silakan kalian nilai sendiri sesuai kebutuhan kalian, sesuai budget kalian untuk menentukan settingan alat pancing. Nah, di sini saya hanya menjelaskan apa yang sering ditanyakan oleh teman-teman, itu mau lewat video, lewat komentar, Bang settingannya atau jualannya pakai apa? Teman-teman tidak harus sama apa yang persis saya gunakan. Misalnya jualannya harus pakai ini, realnya tidak. Sesuaikan kebutuhan kalian, sesuai selera kalian, dan sesuai budget kalian. Jadi silakan kalian sesuaikan saja kebutuhan kalian masing-masing. Oke para dengar, cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang pengen request, Bang dibuatkan umpan apa, atau essence apa, atau tutorial apa, dan macam-macam, silakan kalian isi di kolom komentar. Nanti saya akan coba buatkan videonya. Nah, buat kalian juga yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Siapa tahu kedepannya channel ini terus berkembang, terus maju, dan selalu memberikan informasi terupdate terbaru buat kalian. Oke, saya Si Balad, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.